Kali ini gue pengen review salah satu mobil ikonik tahun 90-an yang dari dulu sampai dengan sekarang itu jadi favoritnya anak muda. Penasaran itu apa? Ini dia BMW E30 318i tahun 1991. BMW E30 ini adalah generasi kedua yang sudah di facelift. Perbedaannya adalah dengan generasi pertama, generasi kedua ini secara eksterior tidak lagi menggunakan bumper dengan material besi. Semuanya sudah solid menggunakan material plastik. Juga di eksterior terdapat beberapa aksesoris yang tidak lagi menggunakan bahan krom. Semuanya sudah solid hitam. Di bagian belakang juga terdapat perbedaan di bentuk stop lamp. Inovasi mobil zaman 80 dan 90-an itu gila-gila. Salah satunya yang ada di BMW ini, yaitu kap mesinnya. Kap mesinnya bukanya tuh ke depan, dan kelihatan jadi maco banget. Wah, unik banget emang buka kap mesin dari BMW E30 ini. Di Indonesia sebenarnya mobil ini tuh punya julukan sendiri, namanya BMW Masboy, atau biasa juga orang tuh sebut dengan BMW M40. Tapi sebenarnya BMW E30 yang masuk Indonesia ini tidak hanya dengan mesin M40, ada juga M10 dengan mesin 4 silindernya dan M20 dengan mesin 6 silindernya. BMW E30 yang kami review ini menggunakan mesin M40 dengan kapasitas 1800 cc. Saat masih baru, mesin standar ini mampu menghasilkan tenaga 113 horsepower dan torsi 162 Nm. Tapi kalau sekarang belum tentu outputnya masih segitu ya. Sekarang kita ada di dalam kabin BMW E30. Ketika masuk ke dalam kabin E30, yang sangat terasa adalah kabinnya ini driver oriented banget. Pertama, setirnya itu dekat dengan pengemudi. Kedua, posisi AC-nya itu juga mengarah ke pengemudi. Jarak shifternya juga dekat, dan handbrake-nya itu jaraknya juga dekat. Untuk mobil tahun 90-an, mobil ini tuh juga memiliki fitur yang cukup lengkap. Pertama, mobil ini tuh dilengkapi dengan 4 buah power window untuk setiap kacanya. Kedua, mobil ini juga memiliki heater. Walaupun sebenarnya kalau sekarang di Jakarta nggak kepake-kepake amat. Di tahun 90-an, jam ini juga menambah kesan elegan. Dan hari ini, membuat mobil ini jadi tampil lebih classy. Dan mobil ini tuh juga memiliki arah semburan AC yang cukup lengkap. Untuk posisi joknya, BMW 30 ini cukup enak. Tapi karena joknya ini terlalu kecil, untuk orang tinggi tuh rasanya tuh kurang nyaman. Karena ada bagian paha yang kosong dan juga kiri kanannya ini yang agak kecil. Ini adalah posisi duduk di jok belakang E30. Bisa dilihat untuk orang yang tingginya itu lebih dari 170 cm, tidak memiliki ruang banyak untuk gerak. Posisi kepala dengan plafon juga tidak terlalu jauh, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan headrest. Jadi bisa duduk dengan nyaman. Tidak ada fasilitas yang bisa dinikmati di jok belakang E30 ini. Tidak ada cup holder, tidak ada tempat ngecas, karena ya tahun 90-an orang disuruh puasa naik mobil. Sekarang kita akan melihat bagasi dari BMW E30. Mobil ini memiliki ukuran yang compact. Dan ukuran bagasinya pun juga sebenarnya ini nggak gede-gede banget. Tapi untuk dua koper medium ini bisa masuk dengan mudah. Minusnya dari bagasi ini karena dia tidak membuka secara full sampai bawah. Untuk memasukkan barang ini cukup effort. Kita mesti angkat tinggi dan baru masuk ke dalam. Walaupun mobil ini udah seumuran om-om, tapi karisma mobil ini tuh kuat banget. Bisa dilihat bentuknya kompak, tapi garis-garis bodinya ini tegas. Enggak banyak aksen meliuk-liuk. Desain lampu yang terpisah ini juga bikin aura mobil jadi makin ganteng. Wajar kalau mobil ganteng ini jadi identik dengan fuckboy.